سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para ketua majelis-majelis ta'lim, wabil khusus kepada Ibu Pokja. Mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang jumlahnya kita tidak seimbang, jumlah kita tidak seimbang karena memang nyatanya jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dan berdasarkan survei jumlah janda nyatanya lebih, jumlah janda nyatanya lebih. Yang janda tolong angkat tangan. Yang mudahan lah, yang mudahan, jangan yang tua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bercanda Bu ya, bercanda. Alhamdulillah. Udah jandanya udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersilaturahim, bermuwajahah, mendengarkan tausiah dan mau'idhah hasanah yang datang dan duduknya ikhlas. Mudah-mudahan rizkinya bertambah, bisa beli mobil mewah, bangun rumah yang megah, punya anak solih dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, istrinya tidak suka marah-marah, suami jadi betah di rumah, uang belanja satu hari 500.000, alhamdulillah. Giliran duit laju benar, giliran duit kenceng banget suaranya. Mudah-mudahan semuanya diberi rezeki yang banyak, amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, yang punya medsos, ada TikToknya, daripada buat joget-joget mending buat ngaji. Ini saya live di TikTok ini. Ini Ustadz TikTok. Ya, daripada yang diisi sama yang aneh-aneh, mending dengerin Nah, ibu yang punya TikTok silakan nanti di follow. Di follow? Tahu follow kan? Oh, kirain nggak tahu follow. Diikutin, namanya Qad Kafani. Namanya Qad Kafani. Atau kalau di YouTube juga ada, silahkan like and subscribe. Like and subscribe. Subscribe atau sekrup sekalian. Nama kalau di YouTube namanya Irfan Hashim Channel. Ibu subscribe tuh, ya, subscribe lah pokoknya, subscribe terserah apalah namanya. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tentu punya dambaan ingin memiliki pasangan kemudian menikah antar satu dengan yang lainnya.
Yang perempuan dibilang namanya istri, yang laki-laki dibilang namanya suami. Masing-masing punya hak dan juga kewajibannya. Istri punya haknya, suami juga punya haknya. Istri punya kewajibannya, seorang suami juga memiliki kewajibannya. Di antara kewajiban suami itu menafkahi istri-istrinya. Ustaz, kenapa kok pakai istri-istrinya? Kan berarti banyak itu ya. Nah iya, saya cuma ngikutin bahasa Quran. Quran itu biasanya menggunakan jamak, nggak nyebut hanya satu istri, biasanya pakai istri-istri. Karena ada ayat yang berbicara tentang ayat poligami. Wah, nggak asik Ustaz ngajinya nih urusan poligami. Enggak, saya nggak mau sedang membahas urusan poligami. Saya nyampaikan bahwa Quran memang demikian bahasanya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia ini ada seorang suami yang punya istri lebih daripada. Ada nggak Bu? Kata ibu, ada Ustaz, yang penting bukan suami saya. Ya Bu ya? Iya betul. Ada Ustaz, yang penting bukan suami saya. Paham saya Bu, lagian suami ibu juga pada takut kok sama ibu. Gak bakal berani dia. Bagaimana mau berani? Ini yang dimuliakan oleh Allah. Tugasnya istri itu taat kepada suami. Jadi gak ada tuh istri tugasnya nyuci baju, gak ada. Gak ada istri tugasnya masak, gak ada Pak. Gak ada istri tugasnya ngepel, gak ada. Gak ada istri tugasnya nyapu rumah, gak ada. Tugasnya seorang istri hanya taat kepada suami. Maka kalau suami nyuruh ngepel, ngepellah. Kalau suami nyuruh nyapu, nyapulah. Kalau suami suruh nyuci baju, nyucilah. Kenapa? Taat sama suami. Ya enggak gitu juga ya Bu ya. Itu mah tinggal diukur. Maka kalau ada seorang istri kok mau ngepel, ada seorang istri kok mau nyapu, ada seorang istri kok mau masak, itu bagian daripada kesadaran seorang istri yang telah hidup berumah tangga. Maka terkadang dalam hidup ini suka pasangan itu beda-beda Bu. Ada lakinya cerewet, bininya pendiam. Ya Bu. Ada lakinya cerewet, bininya pendiam. Ada lakinya yang cerewet, bininya pendiam. Cerewet juga lah, rusak jadinya. Lakinya cerewet, bininya pendiam. Giliran lakinya ngomel, istrinya tenang. Ada sebaliknya, istrinya yang cerewet, lakinya yang pendiam. Istrinya lagi ngomel, lakinya diam. Enggak kebayang laki cerewet, bini cerewet. Itu udah kayak kapal pecah. Enggak kebayang juga kalau lakinya pendiam, istrinya juga pendiam. Ya enggak enak juga Bu. Suami pulang kerja ditanya sama istrinya, pulang Bang? Iya. Mau makan Bang? Mau. Mandi Bang? Iya. Tidur yuk Bang? Ayo. Gak ada seru-serunya rumah tangga begitu. Ada model rumah tangga yang suaminya soleh, istrinya yang durhaka. Model rumah tangga siapa itu? Nabi Lut alaihi salam. Suaminya Nabi Lut soleh, tapi istrinya yang durhaka. Sebaliknya ada istrinya yang soleh, suaminya yang durhaka. Model keluarga siapa ini? Keluarganya Fir'aun. Fir'aunnya gak mau sujud kepada Allah, tapi Siti Asia begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada
Ada model keluarga istrinya solehah, suaminya juga soleh. Model keluarga siapa ini, Bu? Model keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, model keluarga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang ada seorang istri yang durhaka sama suaminya. Ada seorang istri yang senangannya melawan sama suaminya. Ada seorang istri yang gak pernah taat kalau dibilangin sama suaminya. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Ada yang nyaut ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, maka kita akan ngaji bab namanya babun nusyuz. Bab nusyuz, bab durhakanya istri kepada seorang suami. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Faslun fin nusyuz, pasal ini menerangkan tentang bab nusyuz. Apa itu? Durhaka dan tidak taatnya seorang istri kepada seorang suami. Disuruh sholat, jawabannya tarsok, sampai akhirnya mati, sampai akhirnya disolatin. Bu, halo. Kalau ibu nyuruh suaminya sholat, terus kok suaminya nggak mau sholat, yang dosa siapa? Suami. Tapi kalau ada suami kok nyuruh istrinya sholat, kemudian istrinya bilang, sudahlah Pak, nggak usah urus sholat saya, urus sholatmu sendiri, nggak usah nyuruh saya sholat, saya mau surga sakarepku, saya mau neraka yo sakarepku, nggak usah urus saya. Enaknya perempuan ngomong begitu. Hei para kaum perempuan, dulu waktu engkau belum dipinang oleh seorang laki-laki, masih di bawah tanggung jawab seorang ayah, maka kalau benar, yang benar adalah ayahnya, kalau salah, yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Maka ketika sudah ada kalimat angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya yang bernama Siti kepada engkau duhai laki-laki yang bernama Agus, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, logam mulianya 50 gram, dibayar hutang. Boleh Bu? Boleh nggak? Boleh. So tahu ibu ini nggak boleh, boleh asal calon bininya rela. Tapi yang perempuan tidak mau kalah. Begitu malam pertama istrinya bilang, Bang, berhubung mas kawin masih hutang, maka malam pertama dibayar hutang. Sekali enak betul ya, dihutang-hutangin sekarang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika sudah terjadi akad, maka tanggung jawab yang tadinya perempuan ada pada diri seorang ayah, sekarang bergeser tanggung jawabnya kepada seorang laki-laki atau seorang suami. Maka diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassaluna, mereka yang menjadi penanggung jawab an-nisa terhadap kaum perempuan. Laki-laki seorang suami menjadi penanggung jawab bagi para istri-istrinya. Ulangi, para istrinya. Itu mah terserah masing-masing nanti. Saya hanya menerjemahkan saja. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Diberi kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Dan laki-laki kok dianggap lebih memiliki keutamaan daripada seorang perempuan,
karena bima anfaqu min amwalihim, karena sudah menginfakkan kepada para istri-istrinya min amwalihim, daripada harta-harta seorang suami. Jadi kewajibannya suami kepada istri salah satunya memberi nafkah. Maka ada istilah duit suami adalah duit istri. Duit istri belum tentu duit. Pinter betul ibu. Ulangin. Duit suami adalah duitnya istri, bukan duit. Luar biasa. Andai ibu punya duit, ibu kerja nih misalnya, berarti nggak punya kewajiban memberi suaminya kerja, istrinya juga kerja. Andai pun istrinya kerja, kok kemudian dia mau mengeluarkan gajinya, itu bagian daripada kebaikan seorang istri. Tapi tetap kewajiban nafkah ada pada seorang suami. Maka fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka perempuan yang soleh itu, bu, cirinya di dalam Al-Quran, perempuan soleh. Siapa mereka perempuan yang soleh itu? Qanitatun, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sholat, wayahnya puasa. Asal disuruh taat ibadah, maka nggak ada alasan buat perempuan menentang terhadap perintah suami akan sebuah ibadah. Tapi kalau suaminya nyuruh maksiat, nggak wajib kita taat. Bu, pokoknya ibu nggak boleh sholat loh ya. Awas kalau sampai ibu sholat, maka nggak wajib kita taat kepada perintah suami kalau perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah. Bu, ibu nggak boleh keluar rumah sebelum bapak pulang dari tempat kerja. Wajib taat apa enggak? Wajib taat apa enggak? Wajib. Lah terus Pak, nanti kalau saya nggak keluar mau beli sayur bagaimana? Tenang saja, pokoknya nanti bapak pulang bawa lauk sak nasinya. Bawa lauk sak nasinya. Kalau memang ada perintah yang modelnya demikian, dan itu dalam rangka menjaga harkat juga martabat seorang istri, maka seorang istri tidak punya alasan untuk tidak taat kepada seorang suami. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perempuan yang saleh itu yang taat kepada Allah, hafizat lil ghaib bima hafizallah, dan mereka menjaga harga dirinya, mereka menjaga kehormatannya lil ghaibi, manakala suaminya tidak ada di rumah. Ini suami pamit kerja, nggak lama suami pamit kerja, bininya mau kabur juga, nggak tahu kemana. Iya, suaminya pamitnya ngantor, istrinya habis suami ngantor, dia ngantor ke tempat yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan kalian suami yang takut khawatir akan nusyuz durhakanya para istri-istri, fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna fil madaji, kalau sudah dinasehati kok enggak mempan, masih bandel, masih muncil, fahjuruhunna fil madaji, maka pisah ranjangnya, tidurnya jangan bersama, tinggal kuat-kuatan, biasanya yang kalah yang mana duluan tuh? Oh laki ya, oh itu ini kalah kita rupanya Pak, itu menang banyak mereka ini, percuma kita bersuara ini. Iya sih, memang biasanya yang kalah lagi ya Bu ya. Apalagi musimnya hujan kayak semalam, petirnya juber, gerubak, geruduk,
dingin. Kata lakinya, padahal saya lagi misah ranjang nih karena bini saya durhaka. Tapi bagaimana, apalah daya kok tiba-tiba syahwatnya datang. Wong yang ada di rumah yang halal cuma yang satu ini nih. Udahlah, durhaka yang penting halal katanya gitu ya. Daripada yang gak durhaka tapi haram. Akhirnya diketok pintunya. Bu, apa? Bu, oh saya panggil. Ayolah, dingin katanya gitu ya. La ilaha illallah. Maka wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Suami boleh memukul istri, tapi dengan catatan pukulan yang tidak menyakitkan, hanya sebagai bentuk teguran. Gak boleh mukul bagian wajah, ceplak, 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 ceplak. Dasar istri kurang asem, istri kurang ajar, istri durhaka. Itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah. Ada seorang perempuan curhat Bu sama ustazah. Ustazah, saya mau curhat dong, boleh? Kenapa? Saya udah gak tahan ustazah sama suami saya. Emang kenapa suaminya Bu? Aduh, tangannya itu ringan betul. Salah sedikit tempeleng, salah sedikit mukul, salah sedikit rotan yang bicara. Gak tahan saya ustazah. Lah terus saya pengen minta cerai saja dengan suami saya. Ustazahnya langsung ceramah, Bu, kata ustazahnya, memang cerai itu halal, tapi itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ibu sabar saja sambil berdoa, mudah-mudahan suaminya berubah. Kata si ibu yang curhat sama ustazahnya, dalam hatinya bilang begini, sabar sih sabar ustazah, yang digaplokin saya. Sabar sih sabar ustazah, yang ditempelengin saya. Sabar sih sabar ustazah, yang dipukulin saya. Maka nasihat yang begitu ya gak bijak juga. Ada kalanya tolak atau perceraian itu dihukumi wajib. Ada kalanya menjadi makruh, ada kalanya menjadi haram. Kapan cerai itu menjadi haram? Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu ibu minta cerai, haram. Gak ada angin, gak ada hujan, tahu-tahu minta cerai. Menjadi wajib perceraian itu kapan? Ketika mengancam nyawa ibu-ibu atau kaum perempuan. Iya, sudah ditambokin mundar mandir. Pokoknya asal keluar rumah benjol sebelah kanan, asal keluar rumah benjol sebelah kiri. Kan kalau benjol mau ditutupin pakai blush on juga susah, Bu. Iya, mau ditutupin pakai blush on juga susah. Maka boleh jadi kalau sudah mengancam jiwa, membahayakan diri, maka hukumnya tolak bisa menjadi wajib. Saya nggak pernah dinafkahi Ustaz. Nafkah apa yang nggak pernah? Nafkah lahir. Tapi kalau nafkah batin nggak kurang-kurang katanya. Ya unik, Bu. Ada orang dikasih nafkah lahir tapi nggak dapat nafkah batin. Ada nih istri curhat, dua orang perempuan curhat sama temannya. Saya mau punya suami kebangetan banget. Kenapa? Iya, kalau nafkah batin masih nggak kurang-kurang, cuma nafkah lahirnya kebangetan, ya nggak pernah ngasih. Kata yang satunya bilang masih mending sampean masih dapat nafkah batin walaupun nggak dapat lahirnya. Lah saya lahirnya sabrak-abrak, batinnya nggak pernah dikasih katanya. Serba salah akhirnya itu. Ya yang cocok itu ya nafkah lahirnya, ya juga nafkah batinnya, dua-duanya dikasih.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda baginda Nabi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang suami memanggil istrinya, ila firasihi, dipanggil istrinya oleh suaminya untuk ngapain? Ila firasihi, ke kasurnya. Gak usah di dalam-dalamin ya Bu ya. Ke kasurnya maksudnya tahu kan? Ya kayak gak paham aja. Idza da'a ar-rajulu, apabila seorang suami kok manggil istrinya ila firasihi, ke mana tadi tuh? Ke kasurnya untuk melakukan jima, hubungan suami istri, fa'aba, lah kok bininya nggak mau? Dek, ayo dong. Enggak. Neng, ayo Pak. Enggak. Ayolah, capek Ustaz katanya. Capek. Nah, itu memang harus ada keseimbangan nanti Bu. Ya, ada keseimbangan. Laki jangan hanya kepenginnya sendiri saja. Halo Bu. Bu. Ada seorang istri, anaknya 5, yang paling kecil umurnya 1 tahun, yang paling gede baru kelas 6 SD. Anaknya 5, yang paling kecil baru 1, yang paling gede kelas 6. Ibu kebayang gak repotnya? Bukan gak kebayang lagi, itu udah gak karu-karuan. Lah kok tiba-tiba malam, emang suami itu kadang-kadang kebangetan sih Bu. Suami itu punya kerjaannya, istri lagi tidur dibangunin, lagi bangun. Kerjaan suami itu, istri lagi tidur dibangunin, lagi bangun. Istri udah pules-pules, bangun. Den, ayo nak bangun katanya. Apa sih Pak? Ayo nak bangun. Kenapa sih Pak? Capek nambah. Kadang harus ada saling pengertian. Maka nanti harus diterangkan memang. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat. Lah maksudnya fa'abat, enggaknya enggak mau di sini, capek enggak, kerjaannya santai, kok diajak hubungan sama suaminya fa'abat, kemudian istrinya kok enggak mau, maka fabata ghadbana 'alaiha, maka di waktu malam tersebut dia akan mendapatkan kemarahan dan juga laknatnya siapa? Laknat daripada suaminya, wal malaikah, dan juga laknat para malaikat, hatta tusbiha, sampai datangnya waktu pagi. Ustaz, gimana kalau suami saya ngajakinya siang? Nah, ya sama aja. Nggak ada gimana Bu, hari Minggu lakinya libur, ibunya juga santai ya. Oh ngajakinya siang misalnya, atau ngajakinya pagi. Lah kok istrinya nggak mau, berarti dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat sampai datang waktunya sore. Ya. Tapi kalau suami minta jatah, kok istrinya kelihatan lelah betul, istrinya kelihatan capek betul, ya butuh juga adanya pengertian. Bang capek Bang, bisa gak Bang besok pagi aja lah, atau ntar malam jam 2 kita bangun sholat tahajud, selesai sholat tahajud kita tahajud yang lain Bang, gitu ya. Nah, kita tahajud yang lainnya. Wahuma, dan masih diriwayatkan dari Asy-Syaikhaini, 2 imam dalam bidang hadis, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashihi, untuk naik ke atas kasurnya, melakukan hubungan suami istri, fataba, maka kemudian istrinya menolak, alaihi illa kana alladhi bis sama sakhitan 'alaiha hatta yardu anha. Ada istri diajak kumpul sama suaminya, kok nolak, padahal tidak ada alasan yang bisa dipakai untuk menolak. Di garis bawah ya Bu,
Nolaknya itu dalam artian nggak ada alasan buat dia nolaknya. Capek ya enggak, anak sudah ada yang megang, kerjaan rumah sudah ada yang megang, kok tiba-tiba nolak ajakan suaminya? Maka yang di langit akan melaknati perempuan tersebut, yang di langit akan melaknati, akan marah kepada perempuan tersebut, hatta yardo zaujaha, sampai nanti hatta yardo zaujuha, sampai nanti suaminya menjadi ridho kepada istrinya. Ibu punya kalimat al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Buat siapa surga ibu itu? Buat anak, ya. Ibu di telapak kakinya ada surga, surganya buat anak. Lah terus surganya istri itu ada di mana? Di suami, pada ridhonya suami, pada kesenangannya suami, disitulah terdapat surganya seorang istri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Ibnu Hibban wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan salah satu ada 3 golongan la yaqbalullahu lahum salatan, yang Allah tidak akan menerima salat mereka. 3 golongan orang ini tidak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yartafi'u lahum fis samai hasanah, dan kebaikannya tidak akan pernah naik ke atas langit, maksudnya sampai kepada Allah. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'a ila maulahu, seorang budak, seorang hamba sahaya yang dia lari dari tuannya, maka tidak akan diterima sholatnya sampai dia kembali kepada tuannya. Cuma budak hari ini masih ada apa tidak, Bu? Bu, budak hari ini ada apa tidak? Sudah tidak ada. Yang kedua, siapa? Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Tidak akan diterima sholat seorang istri yang istri tersebut kok suaminya marah kepada istrinya. Hati-hati ya Bu ya. Istrinya ibu kok suaminya ibu kok murka sama ibu. Tentu murka, marahnya pasti ada sebabnya. Lah tentu sebabnya sebab yang sesuai dengan syariat. Kok ada suami marah sama istrinya karena istrinya melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sholat istri yang suaminya tadi marah kepada istrinya sebab istrinya melanggar aturan syariat, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi istri, kapan suami kok merintahkan hal yang baik, kapan seorang suami kok merintahkan hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka jangan sampai kita menunda-nundanya, khawatir suami akan menjadi marah. Kemudian yang ketiga, wasakranu hatta yashu, orang yang mabok sampai nanti dia kembali sadar dari maboknya. Sudah sama? Oh ini tadi teman? Belum ya. Baik, kita sambung kembali. Kemudian yang berikutnya, waruwiya anhu, dan diriwayatkan. Nah ini penting. Ini nanti yang banyak jadi persoalan dan pertanyaan. Dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idni zawjiha, perempuan mana saja
yang keluar dari rumahnya bi ghairi idni zaujiha, yang enggak pamit sama lakinya. Nih Bu, keluar pada pamitnya? Halo Bu. Oh, izin apa enggak? Nah, kalau ibu sampai tidak izin sama suaminya, maka percuma andai pun ibu datang ke majelis taklim, maka percuma andaikan pun ibu datang ke tempat-tempat kebaikan, tapi bil ghairi idni zaujiha, yang tidak ada izin kepada suaminya. Lah Ustaz, suami saya udah mati, bagaimana saya izinnya? Ya kalau itu lain ceritanya Bu, ya berarti udah gak ada yang dipamitin, minimal ya pamit sama anaknya. Oh saya pamitnya ke kuburan, Pak, saya izin ya, mau pengajian dulu di Masjid Al-Kausar, itu yang isi Ustaz Irfanuddin Hashim. Terus yang di kuburan jawab monggo. Lah kabur ibu yang pamitnya. Mending pamit apa enggak usah kalau gitu Bu? Mending enggak usah. Yang sudah wafat ya enggak usah dipamiti, wafat sudah enggak dipamiti. Pamit sama suami yang masih hidup. Emang kadang penyesalan itu datang ketika orang sudah tiada. Kalau sudah tiada baru terang. Roma semua ini kayaknya. Ya Allah, emang giliran lakinya mati baru ditangisin. Ya Allah Pak, kenapa kau sampean mati Pak? Padahal wayahnya hidup, lakinya timbang minta bikinin kopi Bu, kopa kopi. Waktu zaman hidup tuh, laki minta kopi disentakin terus kopa kopi. Mau kapan mau lerenmu minumi kopi terus Pak? Gula mahal, kopi mahal, kopi terus, air putih itu lebih sehat diminum. Ya Allah, lakinya cuma minta air kopi, istrinya ngomong isi warung dibawa semuanya. Di antara survei membuktikan yang menyebabkan laki-laki cepat mati bukan karena kolesterol, bukan karena jantungan, tapi karena sering disentaki sama bininya. Karena sering dimarahi sama bininya, itu yang bikin cepat mati Bu. Nah ya gimana lagi gak cepat jantungan? Masak apa Bu? Gak usah takon. Yang ada dimakan itu loh Pak, pakai nanya masak apa. Kayak ngasih uang belanjanya gede aja, timbang ngasih uang belanja sehari 50.000, mintanya macam-macam. Padahal lakinya cuma nanya masak. Lu koyo berani-beraninya jawab model begitu, itu udah mesti durhakanya itu. Ada di sini yang modelnya gitu. Boleh Reno, Mbok tobat sebelum malaikat Israel WA sama ibu minta Sherlock. Israel WA bos, Sherlock bos, katanya gitu ya. Mas bahaya itu Bu ya. Maka kok perempuan keluar dari rumahnya bi ghairi idni zaujiha, yang dia keluar gak pamit sama suaminya, kanat fi sakhatillah, maka istri yang model demikian berada dalam murkanya Allah, hatta tarji'a ila baitiha, sampai dia pulang ke rumah, au yarallahu anha zaujuha, atau nanti sampai menjadi ridho siapa? Suaminya kepada istrinya. Yang kemudian, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniyatun. Ayyuma imra'atin, perempuan mana saja yang ista'tarat, dia pakai wangi-wangian, dia pakai parfum. Halo. Perempuan mana saja yang ista'tarat, pakai parfum, pakai wangi-wangian. Ibu pada pakai enggak? Kayak benar. Biasanya
umumnya kalau 40 ke bawah itu biasanya baunya enak. Tapi rata-rata kalau sudah 50 ke atas baunya balsem, minyak angin, bau toyo, bau cap kaki. Betul. Ya kadang-kadang umur emang gak bisa dibohongin ya Bu ya. Iya, Bu. Tua pasti. Tua itu pasti. Maka yang sudah sampai usia tua syukur alhamdulillah. Kenapa bisa sampai tua? Bonus. Karena pernah ngalami masa yang masa muda belum tentu bisa sampai masa. Dan tua itu nggak bisa dibohongin Bu. Biar duit ibu banyak, skincare macem-macem, klinik kecantikan bejibun, alis disulam, bibir ditambal, dagu yang kepanjangan bisa dipendekin, yang pendek bisa dipanjangin, mata yang sudah kelihatan mengkerut bisa disuntik, tarik sana tarik sini, jadi kencang lagi wajahnya. Wajah boleh kencang, tapi begitu jalan kakinya diseret. Tandanya asam, tandanya koles, tandanya rema. Jadi tua nggak bisa dibohong. Udahlah bersyukur yang usianya udah 30 kali 2 30 kali 2 ya. Iya, ayyuma imra'atin istatarat, kok ada perempuan pakai wangi-wangian, pakai parfum, thumma kharajat, kemudian dia keluar dari rumahnya kayak ibu nih, dari rumah berangkat pengajian pakai parfum. Yang pakai parfum famarrat ala qaumin, kemudian perempuan tadi yang pakai parfum dia lewat kepada satu kaum. Kepada satu kaum perempuan ini lewat yang tujuannya liyajidu rihaha, agar orang mencium bau parfumnya, wabil khusus kaum laki-lakinya. Ibu pakai parfum, perempuan kalau pakai parfum nggak terima cuma set itu Pak. Itu set jilbab ujung kepala sampai ujung kaki disemprot. Kok ibu pakai parfum? Tujuannya famarrat ala qaumin, lewat kepada satu kaum liyajidu rihaha, agar kaum yang mayoritasnya laki-laki tadi kok agar tertarik mencium bau parfumnya ya. Kok agar mencium bau parfumnya. Maka perempuan yang model begini fahiyazaniyatun, maka dia mendapatkan ganjaran seperti dosanya orang yang berzina. Nah terus hukumnya ibu bagaimana nih pada pakai parfum? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Yang pertama hukumnya boleh. Kapan batasan bolehnya? Satu, dengan tujuan biar tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Andai tidak pakai parfum, mohon maaf, misal keringetan, kemudian bau, akhirnya orang sebelahnya terganggu. Apa ini? Bau apa ini? Kok gak enak betul ini ya? Orang sebelahnya jadi terganggu. Maka niatnya agar orang tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap dari tubuh kita, boleh memakai parfum. Yang kedua, pakai parfumnya tidak niatan agar orang laki-laki tertarik dengan bau kita. Pakai parfum banyak, dandanannya menor, kayak orang mau main ludruk. Terus lewat di depan laki-laki jalannya lenggang. Sesekali melemparkan tatapannya menggoda. Bahaya. Itu
sengaja untuk menggolong, maka pakai parfum tujuannya demikian, hukumnya menjadi haram. Dan sekarang, nah bedanya gini, kalau bisa perempuan itu parfumnya jangan yang terlalu menyengat. Sekiranya parfum itu bisa untuk menutupi bau yang tidak sedap dari tubuhnya, itu sudah cukup. Jangan yang baunya terlalu nyengat. Orangnya udah lewat 10 meter, baunya masih keciuman. Mohon maaf, itu kalau laki-laki yang agak Victor, itu langsung diendus, diikutin sama dia itu ya. Ya Allah, ini baunya enak banget begini, apalagi badannya ini, katanya begitu tuh, hati-hati. Itu tujuannya. Nah bedanya, laki-laki justru sunnahnya pakai wangiannya yang agak menyengat. Kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau bisa jangan yang terlalu menyengat. Tapi kalau laki-laki kebalikannya, pakai yang baunya agak menyengat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bunyi tin yang kedua itu benar. Nah yang pertama tadi belum, nah yang kedua ini benar. Berarti kajian kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bisa kita sambung kembali pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Masih ada beberapa hadis baginda Rasul yang berkenaan dengan khususnya seorang istri. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Allahumma fa'alna bala ya arhamar rahimin irhamna wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, tadi saya ada titip brosur umrah, enggak tahu sudah dibagikan apa belum? Sudah. Nah, itu ada keberangkatan bulan Januari dan juga awal Ramadan. Silakan kalau ada yang berniat untuk berangkat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat beserta tamu undangan yang dirahmati Allah, dengan